I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, keep me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Good night, help me shut you out. She gave me a lesson not to go and die, but I already died. I will try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes like it's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm Temui masa depan roasting kopi dengan W1.1, dirancang dengan presisi, efisiensi, dan keberlanjutan. Drum solid pada mesin roasting kopi memungkinkan pengendalian suhu yang lebih baik, roasting yang konsisten, pembakaran yang lebih efisien, perlindungan terhadap debu dan serpihan, serta fleksibilitas roasting yang lebih besar. Dari sistem distribusi panas revolusionernya hingga pengaturan profil roasting pintar, W1.1 memastikan setiap biji mengungkapkan potensi terbaiknya. control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once
to latch myself out of your space, far away, until the distance passes. It's like it's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm Apa? Emang berapa? Temui masa depan roasting kopi dengan W1.1, dirancang dengan presisi, efisiensi, dan Emang udah kasih kelanjutan. berapa? Ditunggu dulu. Drum solid pada mesin roasting kopi memungkinkan pengendalian suhu yang lebih baik, roasting yang konsisten, pembakaran yang lebih efisien, Kalau gue berangkat, perlindungan gue terhadap ngajak debu dan serpihan, serta fasilitas roasting yang lebih besar. Dari sistem distribusi panas revolusionernya hingga pengaturan profil roasting pintar, W1.1 memastikan setiap biji mengungkapkan potensi terbaiknya. Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, keep me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Good night, help me shut you out. She gave me a lesson not to go and die, but I already died. Try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes. It's like it's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm
masa depan roasting kopi dengan W1.1 dirancang dengan presisi, efisiensi, dan keberlanjutan. Drum solid pada mesin roasting kopi memungkinkan pengendalian suhu yang lebih baik, roasting yang konsisten, pembakaran yang lebih efisien, perlindungan terhadap debu dan serpihan, serta fleksibilitas roasting yang lebih besar. Dari sistem distribusi panas revolusionernya hingga pengaturan profil roasting pintar, W1.1 memastikan setiap biji mengungkapkan potensi terbaiknya. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo. Halo, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Dengar. Selamat malam. Oke, Halo. sebentar. Oke. Halo. Selamat Sudah malam. jelas suaranya? Selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Sudah lama nih kita tidak berkumpul di webinar seperti ini untuk berbincang-bincang, untuk sharing session. Kali ini kita mau sharing tentang pasca panen ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai webinarnya lebih lanjut, saya mau mempersembahkan sebuah video dari WE Coffee Roaster. Silahkan. I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, keep me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Couldn't I help me shut you out? She gave me a lesson not to go tonight, but I already died. I will try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm. Oke, tadi seputar tentang pasca panen juga sama seperti tema kita hari ini. Kita akan membahas tentang mengoptimalkan nilai kopi Indonesia, strategi terobosan dalam pengolahan pasca panen. Nah, dalam webinar ini kita akan membahas tantangan yang dihadapi oleh petani ataupun prosesor kopi Indonesia dalam mengolah pasca panen sebagai upaya mengoptimalkan nilai kopi di Indonesia nih. Nanti mungkin narasumber kita ada Kohideo di sini. Kohideo, apakah sudah bergabung bersama kita di sini? Ya, selamat malam. Selamat malam, Kohideo. Selamat malam, Ko Johan. Iya, sharing dengan Kohideo dan juga kita akan sharing juga bersama Ko Johan Kue. Ada Ko Johan di sini sudah bergabung? Sudah.
Kedengaran Oke, suara selamat saya? malam kok. Nanti kita akan sharing-sharing ya tentang pengalaman, strategi, dan inovasi tentang pasca panen yang mungkin bisa menjadi jawaban atas tantangan yang dihadapi oleh para petani dan prosesor. Oke, kita akan mulai dulu. Sesi pertama akan kita sharing oleh Ko Hideo. Jadi kita akan sharing terlebih dahulu dengan Ko Hideo nih. Ko Hideo ini adalah Q Processing Professional level 2. Lalu beliau juga mempunyai sertifikasi SCA Roasting level 2, memiliki sertifikat Roaster Guild level 2, dan juga beliau adalah seorang founder Curious People Roastery. Nah, Ko Hideo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ya. Sehat ya, Ko? Ya, sehat. Ya, Lagi ada event atau di project apa nih, kok, di industri kopi? Oh iya, kita lagi ada setup pengolahan kecil-kecilan di Jawa Barat, baru mulai tahun lalu setelah selesai ikut Q Processing level 2. Oke. Itu lagi yang ini ya, kok, project yang sedang dikerjakan ya? Iya, betul. Nah, Ko Hideo, Iya, kenapa? kita sebelumnya mungkin kita mau tahu nih gimana sih perjalanan Ko Hideo dalam industri kopi, udah berapa lama, terus mulainya itu dari mana kok? Kenapa bisa sampai terjun di industri kopi? Oke, jadi kita tuh mulai dari Curious People itu kan sebenarnya mulainya di tahun 2012, kita mulai roasting. Waktu itu masih saya sendiri mulai. Di era itu sebenarnya kan kopi belum seperti hari ini berkembang. Sekarang kan kalau kita berbicara tentang keilmuan di kopi, kita cari literatur, baik dari segi brewing, dari segi cupping, processing, semua kan sudah lengkap. Di era itu tuh tahun 2011 mulai belajar tentang kopi itu masih semuanya sifatnya otodidak. Banyak juga ya orang buta ngajarin orang buta ya. Jadi satu orang yang lebih duluan ada di industri ini ngajarin temennya yang sebenarnya kalau kita lihat dari standar sekarang salah semua juga. Dari kalau kita ketemu dan nanya, lu ngajarin gua dulu gini, lu dapat ilmunya dari mana gitu? Nggak tahu juga. Salah satu Jadi yang saya otodidak ya, kenal, Ko? Awalnya ya? iya. Salah satu yang saya kenal dulu Ko William juga. Waktu itu Ko William baru mulai bikin mesin roasting juga. Oh iya, Ngobrol betul. sama Di Ko William. 2010 Ko William mulai, terus berarti 2011 Ko Hideo juga mulai ya, kok, setahun Iya, setelahnya ya? mesin pertama saya dulu beli sama Ko William juga. Oh, yang orange ya berarti? Oh, belum, bukan. Yang warna hitam silver itu. Oh, yang Yang pertama pipanya, banget berarti ya? iya, yang pipanya kudu dicopot, dipasang. Terus ngobrol sama Ko William waktu itu kan, waktu itu kan keilmuan kopi nggak seperti sekarang. Jadi makin nanya, makin ngobrol, makin bingung. Ko William ngomong, oh saya roastingnya gini, saya coba kok nggak enak. Terus kita sama-sama saling bingung lah, dan kita sama-sama nggak bisa nemuin gitu kayak masalahnya di mana sih kok kopinya nggak enak. Later kita sadar bahwa ternyata kopi yang saya pakai pada waktu itu kualitasnya kurang bagus. Jadi Oke. bukan masalah di roastingnya, tapi memang kopinya yang dipakai waktu itu untuk tes-tes mesinnya itu kopi yang bisa-bisa saja. Oh, jadi bukan kopi yang mungkin bukan yang specialty grade atau yang grade-nya grade 1, grade 2 ya? Iya, karena pada waktu itu bahkan grade 1, 2, 3, 4 juga itu masih belum jelas definisinya apa sih grade 1. Oke, berarti mengawali karir di industri kopi itu sebagai seorang roaster ya, kok? Iya, mulai dari roster dulu pada waktu itu. Nah, kenapa nih kok Eh, akhirnya tadi sesuai yang di info di awal kalau Ko Hideo ini ikut kelas Q Processor di tahun lalu. Kenapa setelah betul. akhirnya sudah berkarir di roastery, terus akhirnya Ko Hideo mau mengikuti kelas Q Processing? Apa yang mendorong ke Hideo untuk belajar lebih dalam tentang sebuah pengolahan pasca panen? Nah, ini kaitannya sama perjalanan kita ngerosting dulu ya. Oke, oke. Di tahun 2011 2012 itu semua masalah ketika kita minum kopi kita rasa oh kopinya nggak enak ya. Yang pertama kita pasti cari tahu tuh gimana brewingnya. Kita pasti akan nyalain brewingnya dulu. Di era itu ketika ilmu barista makin berkembang, para barista mulai sadar, oh kopi yang nggak enak kita seduh hasil seduhan kita ini nggak enak bukan karena metode seduhnya, tetapi hasil roastingannya jelek. Nah, terus mulai dari tahun 2013, 14, 15, industri ini ngomongin soal roasting.
everything about roasting. Kita mulai ngomongin mesinnya harus yang bagus, airflow semi, hot air, roasting curve. Kita ngomongin itu aja, bahwa seakan-akan semua masalah kopi nggak enak bisa diselesaikan dengan roasting. Ya, mulailah kita roasting di situ. Makin jauh, orang juga sadar bahwa ternyata masalah di roasting ini rupanya menemukan kualitas ini tidak cukup kalau cuma sekedar brewing, dibereskan masalah brewingnya, dibereskan masalah roastingnya, nggak cukup. Orang mulai sadar, oh ya kalau begitu kita mulai mesti banyak-banyak beli kopi-kopi luar, yang COE, yang sudah menang-menang kompetisi, semua orang berlomba-lomba mau jadi cuppers. Semua orang ambil Q grader. Bagus, betul. Tapi cupping itu kan membantu kita menemukan kualitas kopi, menemukan kopi yang berkualitas. Tapi kan tidak selalu berarti kita bisa membuat kopi yang berkualitas itu kan. Jadi kita tahu nih, oh ini kopi bagus ini, green bean-nya bagus. Kita tahu ini nggak bagus, yang ini yang bagus kita beli, yang ini nggak bagus jangan dibeli. Tetapi pertanyaannya muncul akhirnya, loh yang bagus ini kok cara bikinnya gimana ya? Nah, itu jadi pertanyaan besar itu di era itu, di tahun 2015, 2016. Orang semua bertanya, kopi yang bagus ini, cara bikinnya gimana ya? Itu juga pertanyaan yang kami tanyakan pada waktu itu. Artinya, ternyata untuk bikin kopi enak itu nggak bisa diberesin cuma sekedar brewing, tidak bisa diberesin dengan cara roasting. Cupping juga tidak bisa menyelesaikan semua masalah, karena cupping ternyata cuma bisa menemukan yang bagus, memisahkan yang bagus dan yang jelek. Nah, akhirnya mulai tuh orang-orang pada waktu itu mulai bikin processing ya. Yang lucu processing pada waktu itu semua processing yang sifatnya mitos, ikut-ikutan. Si A bikin seperti ini, si A B bikin begitu. Semua bikin namanya sendiri-sendiri, semua bikin caranya aneh-aneh. Makin aneh caranya, makin jelimet caranya, orang perceive itu sebagai processing yang baik. Dan ketika kita cupping, pada waktu itu kita menipu diri sendiri, bilang, oh ini enak. Padahal sebenarnya ya itu nggak enak. Gitu. Makin ke sini kita mulai sadar nih. Sebenarnya dari tahun 2021, 2022 itu sudah mulai muncul awareness itu dari saya. Oh, ini nggak bisa gini ya. Kita processing sana, processing sini. Yang ada kita cuma hancur-hancurin kopi, buang-buang kopi aja. Kayaknya memang kita harus belajar secara formal deh. Gimana cara bikin kopi enak itu secara formal. Karena kopi yang enak itu ternyata tidak muncul begitu saja. Jadi di tahun 2023 kita mencari peluangnya. Di tahun 2023 kebetulan buka kan kelas processing, key processing akhirnya kita ambil. Nah, waktu ambil kelas ini ilmu yang kita dapat sih banyak sekali ya. Ternyata banyak sekali mitos-mitos yang kita anggap itu benar, ternyata salah. Cara-cara processing kita selama ini yang berbasiskan asumsi dibongkar menjadi berbasiskan science. Apa teorinya di belakang itu? Kira-kira seperti itu. Oke, yang tadinya hanya mungkin melihatnya banyak prosesor-prosesor yang mungkin mengandalkan logika atau mungkin asumsi-asumsi pribadinya terpatahkan setelah mengikuti kelas Q processing karena dibantah dengan adanya sains dan juga mungkin teori yang mendukung ya kok. Betul. Jadi banyak asumsi-asumsi yang kita patah, banyak juga asumsi-asumsi kita yang tadinya kita asumsikan benar, ternyata memang benar, tetapi kita nggak bisa nemukan penjelasannya kenapa itu benar. Oke, jadi setelah mengikuti Nah, nemu itu alasannya. terjawablah atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya kok. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di 2015 yang bermunculan gitu. Iya, betul, betul. Nah, Termasuk pengeringan, fermentasi, cara penjemuran, macam-macam itu kan banyak sekali mitosnya pada waktu itu. Semua orang bikin caranya aneh-aneh. kok Sampai dengan hari ini sih, sampai dengan hari ini masih. kalau berbicara tentang tadi, akhirnya setelah ikut Q processing itu banyak sains atau teori-teori yang akhirnya menjadi mungkin valid ya, gitu. Ya. Terus ada nggak nih yang menurut Kohideo menjadi mempunyai kesan atau makna tersendiri pada saat mengikuti kelas processing ini? Oke. Dulu waktu sebelum ikut kelas processing, saya terpaku sama prosesingan yang aneh. Makin aneh, saya perceive sebagai makin baik. Itu ternyata setelah ikut kelas ini ya, kok berubah ya cara berpikir saya ya? Cara berpikir saya tuh kita fokus sama yang basic dulu deh. Kita fokus sama yang basic, yang secara teoritik itu benar, bisa dijelaskan dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa diukur, bisa dievaluasi.
Kalau kita sudah dapat itu, kita lakukan dengan baik. Kita fokus sama hal-hal yang paling dasar dari processing, seperti kayak pemetikan yang bisa mungkin merah, flotation, sortation, fermentasi yang dikontrol dengan baik, pengeringan yang kita jaga temperaturnya jangan melewati temperatur tertentu. Terus alat-alat processing kita tidak perlu yang fancy-fancy, alat-alat lokal pun juga ternyata bisa, asalkan kita maintain, kita jaga dengan baik, kita kalibrasi dengan baik, ternyata hasilnya memuaskan. Paling tidak hasilnya lebih baik daripada kita sangka. Dan cost-nya juga lebih murah. Jadi dulu kita tuh bikin processing yang aneh-aneh, cost-nya luar biasa tingginya, ternyata nggak lebih enak daripada processing yang sangat basic, sangat mendasar, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diukur, bisa direplikasi dengan biaya yang lebih murah, tapi hasilnya lebih baik ternyata. Jadi yang tadinya mungkin tidak expect kalau dengan kita dapat yang basicnya, ternyata hasilnya memuaskan ya kok gitu ya. Kalau kita udah tahu basicnya nih, kita proses sendiri, kita olah sendiri dengan mungkin alat-alat yang kita punya karena kita udah tahu basic, malah jadi hasilnya memuaskan ya kok. Betul, betul. Jadi kita lebih tahu tools-nya kita lebih tahu apa senjata kita dalam fermentasi. Apa yang aspek-aspek apa yang jadi temannya kita, aspek-aspek apa yang jadi musuhnya kita ketika kita melakukan processing, kita kenali, dan kita paham semua peralatan-peralatan kita, gimana cara kita maintain-nya, gimana cara setting-nya. Ternyata itu lebih menguntungkan secara bisnis. Dan secara flavor kopi juga lebih baik. Dan lebih konsisten juga. Terjawablah pertanyaan saya, kenapa kopi Indonesia nggak konsisten? Terjawablah. Terjawablah akhirnya ya Terjawab. pertanyaan Iya, itu ya. Nah, iya, kok kan ikut kelas berbicara ini. soal kelas lagi, pada saat mengikuti kelas, mungkin yang tadinya Ko Hideo itu roaster, taunya mungkin terima green beans dari para prosesor atau para petani, akhirnya Ko Hideo terjun langsung untuk mengolah si green beans-nya itu dari pasca panen menjadi sebuah green beans yang siap di roasting. Di kelas Iya. itu Ko Hideo menghadapi tantangan khusus nggak nih selama ikut kelasnya? Misalkan pada saat sorting biji merahnya, itu kok warnanya nyaru ya, gitu. Iya. Jadi waktu sebelum saya ikut kelas itu, oke, sebelum ikut kelas itu kadang-kadang kita punya ekspektasi yang nggak realistis ke prosesor atau petani ya. Kita punya ekspektasi yang nggak realistis. Maksudnya kita mau kopi itu 100% full merah masuk ke tempat kita. Hmm, itu ekspektasi yang baik, tapi nggak realistis kan. Iya, Kita betul. expect juga bahwa teori bilang habis petik harus segera datang ke tempat processing sesegera mungkin, tapi ya nggak realistis juga ya. Di sini kita bisa kayak bikin boundary gitu. Kayak kita masih bisa setting toleransi bahwa oke, nggak langsung dikirim, it's okay, tapi nggak boleh lewat sekian waktu. Kalaupun mereka mau tahan sebentar sebelum kirim ke kita, minimal dijaga penyimpanannya, suhunya minimal berapa, dijaga supaya kopinya jangan sampai pecah-pecah, cecerinya jangan pecah, jangan ditindis-tindis, ditumpuk-tumpuk, ya hal-hal yang basic-basic seperti itu. Jadi kita juga satu sisi lebih gampang kita ketika di lapangan, kita bisa ekspektasi yang bisa punya ekspektasi yang lebih realistis. Terus kalau kita dapat kopi yang kadang-kadang tidak seperti 100% apa yang kita mau, kita langsung tahu kita mesti ngapain. Itu paling penting. Kita mesti ngapain? Misalnya kita Oke. dapat cherry yang tidak 100% merah. Saya nggak bilang bahwa kita boleh ya, kita harus menerima cherry yang jelek ya. Saya nggak bilang begitu. Tapi tanpa kita minta-minta pun kadang-kadang cherry yang nggak 100% merah juga datang ke tempat kita. Terus kita mesti ngapain tuh pada waktu itu? Nah, kita paling tidak tahu strategi kita meminimalisir resiko kita ya, kita mesti ngapain, seperti itu. Kira-kira kalau kita dapat cherry nggak 100% merah, ya berarti processing apa yang kita harus bikin ya, kira-kira mungkin tidak terlalu damage-nya tidak terlalu besar di customer dan tidak terlalu besar ke kita. Kita bisa mungkin main di market yang seperti apa. Ternyata di kelas keep processing juga itu cost control juga kita pelajarin, manajemen risiko, seperti kalau kita dapat kopi yang tidak terlalu bagus, itu materinya pada waktu itu yang kelas yang saya ikutin cukup cukup banyak fokusnya di manajemen keuangan ya. Ketika kita dapat Jadi kopi yang enggak dapat ini ya kok, karena mempelajari manajemen cost-nya itu mungkin menjadi salah satu langkah kita untuk mengantisipasi kalau misalkan kita dapat bijinya yang cherry-nya yang jelek, kita sudah tahu ya untuk mungkin bukan memperbaiki sih,
untuk mengolahnya itu seperti apa ya kok, gitu ya? Iya, kita harus ngolah seperti apa dan kita harus jualnya kemana? Kira-kira market apa yang kita mesti masuk seperti itu. Oh, kita nggak bilang kita menyulap ya. Nggak, ini kan bukan tukang sihir kita ya. Kita nggak bisa menyulap kopi yang memang kualitasnya jelek, tiba-tiba jadi kualitas bagus. Nggak bisa. Kita cuma Betul, betul, betul. meminimalisir aja. Paling tidak dengan teori yang baik, kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya. Karena Lebih yang terjadi sekarang, lebih ini ya kok, lebih ke cara treatmentnya mungkin ya. Kalau iya, misalkan bisnya jelek dengan treatment yang baik, mungkin belum tentu menjadi lebih baik, tapi setidaknya tidak terlalu jelek gitu, atau tidak menjadi jelek tidak, lebih iya, gitu ya kok ya. tidak lebih buruk daripada yang Ya, tidak tidak lebih lebih buruk buruk gitu. daripada yang saat diterima, Iya gitu. gitu. Karena yang terjadi sekarang kan kadang-kadang beberapa prosesor, terutama yang terlalu idealis ya, begitu terima kopi yang maaf tidak kualitasnya tidak terlalu bagus, kadang-kadang sama mereka langsung dibuang gitu kan, dibuang atau langsung dijatuhin ke diproses asal-asalan saja gitu kan, dipikir ah ini nggak mungkin laku ini, proses asal-asalan aja. Ya kalau kopinya nggak gitu bagus terus diproses asal-asalan kan makin jelek lagi. Ya kita harus maksimalin. Of course kita nggak bisa benang COI dengan kopi seperti itu, tapi paling tidak kita bisa masuk ke cupping score 80, 81 kan masih bisa masuk. Nah kita kemarin gimana caranya minimal cupping score-nya jangan 79 tapi 81. Itu kan pertanyaannya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara processing yang baik, fermentasi yang baik, atau kita decide juga kita mau bikin processingnya seperti apa, natural kah, wet hull kah, atau fully wash atau seperti apa. Terus di kelas ini juga kita belajar bahwa beberapa terminologi yang kita pakai di processing itu terminologi populer ya, seperti giling basah, kopi natural, itu kita diajak mikir ulang gitu. Apakah memang namanya itu natural? Apakah itu namanya full wash gitu kan? Apakah seperti itu? Kita diajak berpikir ulang gitu. Apakah klasifikasi nama seperti itu klasifikasi nama yang bisa menggambarkan prosesnya? Oke. Nah, Ko Hidyo, eh, terkait dengan proses pengolahan pasca panen, kan kita juga mau dengan kita mengolah pasca panen, ikut serta mengolah hasil pasca panen itu bisa mengoptimalkan nilai kopi, karena biar kita ekspor, mungkin kita kan ada rencana, mungkin Kohideo atau teman-teman ada rencana ekspor itu kualitasnya, kualitas kopi Indonesia dikenalnya semakin baik ya gitu ya, kalau dengan harapan seperti itu setelah mengikuti kelas mungkin. Iya, betul. Nah, kok adakah mungkin harapan atau dari Kohideo sendiri nih, harapan atau pencapaian terbesar yang mau Kohideo reach gitu, gapai setelah mungkin ikut kelas Q prosesor atau mengolah hasil pasca panennya sendiri? Oh, oke, ini pertanyaan bagus nih. Kemarin itu kita ada kirim juga kopi kolaborasi untuk petani di UEE. Itu ada satu kopi yang sebenarnya itu memang belum maksimal buat kami, karena itu kan kami belum pisahin ininya ya. Kita belum tagging location, kita cuma pada waktu itu kami di tahun pertama kami kan masih harus cari data sebanyak-banyaknya. Jadi yang kami lakukan adalah beli dari berbagai tempat cherry secara random. Kemudian kami olah dan ketika kami olah kami pun juga masih mencari sih kira-kira daerah tempat kami berada itu optimalnya di mana ya, karena daerah yang tempat kita processing itu juga kan sebenarnya daerahnya nggak terlalu tinggi, kopinya dataran tinggi tapi daerahnya nggak terlalu tinggi jadi cenderung panas. Jadi tantangan kita pada waktu itu ketika processing kita tidak bisa kontrol suhu tangki fermentasinya, tapi ya nggak apa-apa, kita jalani dulu dengan apa yang kita punya dengan alat-alat terbatas, dengan riset yang terbatas oleh waktu. Kami coba beranikan diri untuk kirim salah satu kopi yang kami ini ya, kopi yang kami processing sendiri dan lumayan, hasilnya lumayan. Untuk ukuran kopi full wash dari daerah yang menurut kami marginal, ketinggiannya cuma 1.200, 1.300. Tetapi setahu saya finishnya cukup baik. Apalagi kopinya diadu sama kopi yang natural, yang which is fully wash dengan natural, parchment drying, tidak mungkin, jarang bisa mengimbangi kopi natural, tapi ternyata bisa juga mengimbangi kopi natural. Hasilnya tidak ini ya kok, tidak, maksudnya di luar dari ekspektasi, kirain tidak bisa mengimbangi, ternyata malah bisa menyaingi gitu ya kok, masih bisa Iya, sejajar gitu hasilnya iya. ya. Dan yang menarik waktu kami petik kopinya, terus kami ukur dia punya brix-nya, sebenarnya brix-nya juga marginal aja, cuma 15-16.
Pemetikannya dibilang sampai merah sekali juga, tetap masih ada hijaunya. Saya nggak tahu kompetitor yang lain ngirim kopi seperti apa, tapi buat saya pada waktu itu kayak ya kami iseng aja, kami nggak expect ini menang karena menurut kami dibilang bagus ya, tetapi kok kami effortnya minimum sekali ya gitu. Ternyata effortnya minimum tapi hasilnya lumayan juga gitu. Jadi itu salah satu pencapaian terbesar mungkin setelah 1 tahun mengolah sendiri untuk hasil pasca panennya ya kok. Ya itu ya saya berani bilang begitu. Saya berani bilang begitu. Itu luar Ya, biasa. Kemarin salah satu masuk ke round 2 ya kok kalau nggak salah untuk di kopi kenapa? kolaborasi. Masuk di round 2 ya untuk kopi Iya, kolaborasi karena saya lupa. Jujur. iya, Ya, iya lo, itu ya betul. karena lumayan susah juga untuk persyaratannya yang di tahun ini untuk kopi kolaborasi itu bisa masuk sampai akhirnya mengirimkan lotnya itu suatu pencapaian ya kok. Iya, iya benar. Em, Buat kami ya kami cukup happy sih. Terus seandainya pada waktu itu kalau seandainya kami punya lebih banyak waktu untuk riset dan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan mungkin mungkin harusnya bisa lebih baik. Tidak bisa dipungkiri juga pada waktu itu kami juga pakai ini ya bantuan mikroba untuk ini untuk processing. Kalau nggak dipakai bantuan mikroba mungkin agak sulit juga. Oke. Nah, Kohideo, menurut Kohideo nih, melihat masa depan industri kopi, terutama dalam hasil pengolahan pasca panen sendiri itu seperti apa kok? Apa mungkin kopi Indonesia suatu saat nanti bisa menyaingi kopi-kopi yang mungkin sekarang masih menjadi uh, idola itu kopi-kopi Geisha atau kopi-kopi dari daerah-daerah Timur Tengah atau daerah-daerah dari Brazil seperti itu. Oke, kalau dari segi quantity saya bisa bilang secara kuantiti kopi ekspor volume ekspor kita sudah cukup besar ya. Kita nyodok tuh dari peringkat 5 kita bisa naik sampai peringkat 4. Berarti secara kuantitas kopi kita memang ada ini ya, ada perkembangan sekali, which is itu menggembirakan. Artinya sistem penanaman kita, sistem pengolahan lahannya sudah makin baik. Berarti ada pembukaan lahan baru ataupun lahan-lahan yang lama itu panennya bisa lebih baik, lebih banyak daripada sebelumnya. Berarti petani kita sudah lakuin PR-nya lah untuk secara agronomi mereka sudah lakuin PR-nya. Itu dulu, itu sudah harus kita apresiasi. Terus hal kedua, Indonesia kan sudah melakukan COE 2 tahun 3 tahun terakhir ini, 2 tahun 3 tahun terakhir ini dan ada tren memang skor kita membaik terus ya, skor kita membaik dan saya juga yakin pasti banyak juga alumni-alumni Q Processing yang terlibat di dalamnya, entah sebagai pemilik farmnya atau mungkin mereka meng-hire konsultan yang seorang Q processor atau mungkin juga mereka bisa processing kopi dengan baik setelah diskusi ngobrol-ngobrol sama rekan-rekannya yang Q processing. Ya kita butuh memang lebih banyak Q processor di negara kita karena kan ilmunya kan begitu ilmu itu masuk di negara kita kan saling sharing ya. Dan ketika sudah saling sharing pasti memperkaya wawasan kita saat processing. Kalau dibilang apakah masa depan kopi Indonesia membaik, sebenarnya kita sudah lihat buktinya sih dalam 2 tahun 3 tahun terakhir. Barista-barista kita juga beruber-beruber kita, roster kita banyak yang main di internasional juga dapat nomor ya, 1 2 3 juga mulai dapat nomor. Dibandingkan awal saya mulai tahun 2011 itu lolos babak penyisian aja kan banyak yang nggak lolos. Sudah mulai ini Sekarang, ya kok untuk kompetisi-kompetisi untuk Indonesia sudah mulai bangkit mm-mm. lagi. Jadi untuk kemarin ada Kak Rian itu dia juga menangkan Juara 3. untuk level 3 sorry, juara 3. Iya, dan roster kita sudah ada juga yang juara dunia. Em, nggak bisa kita pungkiri lah, dulu kan Indonesia tuh nggak bisa dibilang di internasional juga nggak dipandang ya, nggak dianggap sebagai anak bawang aja di dunia kopi specialty. Sekarang kita jadi dapat atensi nih, ya kok otomatis kopi-kopi kita juga kan dapat atensi juga ya. Terus COE juga ngebuka channel kita di mata internasional bahwa di Indonesia tuh kopinya bagus ya, bisa COE bisa masuk. Dan mereka yang ikut COE ini kan juga eh, melakukan riset ya, riset gimana cara processing yang baik dan biasanya kalau satu orang udah ngeriset tetangga-tetangga di sebelah farmnya juga saling nyontek-nyontekan kan. Jadi sebenarnya yang nyontek-nyontek di Jadi sebelah tuh, saling sharing ya. iya saling sharing dan nyontek-nyontekan. Jadi sebenarnya secara umum ya kita sama-sama maju sih sebenarnya.
Secara Oh, ini ya, secara makronya ya kita sama-sama maju. Walaupun secara mikronya yang menang ya mungkin bisa dibilang yang menang cuma itu dia lagi oke. secara Nah, mikronya. oke, Kak Hideo, mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi bukan pertanyaan terakhir. Lebih kayak ke mungkin Ko Hideo atau ada saran atau ada mungkin motivasi untuk teman-teman nih audiens webinar hari ini yang mereka mau belajar QP tapi masih ragu gitu kok. Mungkin ada saran atau ada kalimat motivasi biar mereka yang tadinya ragu akhirnya oh ya udah deh kita ikut nih kayaknya bagus juga nih buat membantu mengoptimalkan nilai kopi di Indonesia. Oke, buat teman-teman yang mau ikut, mungkin pikir ya secara fee-nya lumayan juga kan kalau level 1 dan level 2 ya. Coba saya bilangnya begini, ini kan ilmu ini kan ada dua hal ya ketika kita ikut QP. Pertama, kita dapat ilmunya, itu sudah pasti. Kedua, kita dapat koneksi di kelas kita. Karena ketika kita duduk di kelas, ya, apalagi kalau kita duduk di kelas internasional ya, ya bahasa pengantarnya Inggris. Tetapi rekan-rekan kita yang ada di kelas itu semua bukan bisa dibilang orang-orang terbaik di negaranya masing-masing ya. Yang datang ke Indonesia atau kita yang keluar ya, kita bertemu sama mereka, kita terekspos sama mereka, dan persahabatan di luar kelasnya ini yang menurut saya itu mahal ya, mahal sekali. Kita saling bertukar informasi, ketika kita sudah selesai kelas ini, kita saling japri-japrian, kayak nanya, hey bro, lu processing kayak gini, hasilnya gimana? Kita saling tuker-tukeran green bean, saling evaluasi bareng, saling ngobrol bareng, dan kita bukan cuma sekedar bayar fee-nya kelas hari itu, tapi kita masuk di sebuah komunitas yang secara keilmuan saling mendukung. Nah, itu yang mahal, itu yang mahal sekali. Jadi kalau teman-teman seandainya merasa bahwa, aduh kalau saya ambil level 2, kok jadi investasinya besar sekali ya. Jadi saran saya nggak apa-apa, coba dulu level 1. Level 1 kan nggak terlalu mahal ya. Dan kelasnya cuma, kalau nggak salah cuma berapa hari aja. Itu cukup. Ambil dulu level 1, dari situ baru melihat bahwa, oh ya, saya kayaknya tertarik ya, saya mau jauh lebih, masuk lebih jauh, bisa ambil level 2. Saya aja tertarik mau ambil level 3, cuma tahun ini kayaknya kesibukan saya belum ngasih itu. Oke, itu tadi mungkin saran dan juga kalimat motivasi dari Kohideo. Nah, Kohideo, last but not least, saya mau nanya nih, menurut Kohideo, seberapa penting sertifikasi sebagai seorang prosesor kopi untuk meningkatkan nilai kopi Indonesia di pasar global? Oke, jadi gini, kalau seandainya kamu owner dari sebuah mill, owner seorang mill ya, sebuah mill ya, sertifikat kertasnya itu sendiri mungkin tidak terlalu penting ya. Kamu kan nggak butuh validasi apapun karena kamu adalah bos bagi diri kamu sendiri. Jadi itu validasi kertas itu kamu nggak perlu lah. Kamu yang penting perlu ilmunya, perlu koneksi dari kelasnya. Tetapi kalau kamu seorang profesional yang bekerja di sebuah mill dan kamu mau membuka peluang kamu untuk bisa kerja di sebuah mill di luar negeri atau dimanapun itu, kertas itu perlu. Karena kertas itu kan ada sebuah lembaga, which is CQI, yang menjamin bahwa kamu itu kompeten. Jadi jaminan dari CQI ini bisa kamu pakai untuk uh, berkarir dimanapun, di mil-mil besar atau mungkin di luar negeri atau ya di mana aja kamu bisa pakai itu. Dan apalagi ke CQI itu secara sertifikat bisa dibilang bergengsi ya. Maaf suaranya nggak kedengaran. Oh, sorry, ternyata masih saya mute. Oke, Kohideo, terima kasih untuk sharingnya. Ini benar-benar tadi yang di-sharingin sama Kohideo tuh membuka mungkin buat saya pribadi karena saya juga belum terjun langsung untuk proses pengolahan pasca panen, jadi membuka saya tentang ekspektasi kayaknya susah nih ikut pasca panen nih untuk pengolahan pasca panen, ternyata ya jangan berekspektasi dulu, lakuin dulu karena kalau misalkan kita nggak terjun langsung, kita nggak tahu tentang teori basic ya, terus cara mengantisipasinya seperti itu. Terus tentang investasi, kalau misalkan mahal karena untuk sebuah investasi jangka panjang dan ini bersertifikasi yang mungkin akan diakui untuk jangka global, bukan jangka, untuk jangkauan global ini penting sekali ya kok. Betul. Dan kalau teman-teman, saran saya juga buat teman-teman yang sudah ambil sertifikasi nanti, ketika ambil dan sudah ambil, eh,
Di saat yang sama kalau bisa sesegera mungkin untuk cari tempat atau cari partner atau cari teman yang punya meal kecil-kecilan untuk bisa mulai latihan. Oke, Ko Hideo terima kasih untuk sharingnya. Terima Ya, kasih. Semoga sama-sama. nanti kita bisa bertemu langsung untuk ngobrol-ngobrol lagi ya, Ko. Karena seru Iya. banget. Nah, nanti untuk teman-teman yang mau update, bukan update, mau tahu kegiatan Ko Hideo tentang mungkin pasca panennya, boleh banget di follow akunnya Curious People Roastery. Ya, Ko ya. Iya. Sip, sip, thank you. Oke, teman-teman, kita Iya. mau sharing. Selanjutnya ini saya sudah meminta jadwal beliau dari sebulan yang lalu karena jadwal beliau sangat amat padat. Oke, Ko Johan, Kwe. Halo, Ko. Halo, Ko. Sepertinya masih di mute nih. Halo. Oh, oke, sorry. Iya. Ini sebuah kesempatan berharga buat saya karena bisa ngobrol di sini dan teman-teman juga bisa ngobrol di sini. Karena saya booking untuk webinar ini sebulan yang lalu, teman-teman. Jadwal beliau sangat amat padat. Oke. Saya mau mengucapkan terlebih dahulu, Ko Johan selamat untuk gelar mendapatkan awards 2024 untuk CQI Educator of the Year. Selamat, Ko. Kita Oh, turut bangga. terima kasih, terima kasih. Oke. Nah, Ko Johan, apa kabar nih? Baik kan? Baik. Lagi di Ah, mana nih, Ko? Lagi di luar atau lagi di Indonesia? Oh, enggak, saya lagi di Medan. Jadi dari sejak kemarin saya sedang ngajar kelas Q Cupping ya di Medan. Jadi ya Memang sementara padat masih di jadwalnya ya. ya, Ko. Nah, Ko Johan, saya mungkin langsung aja nih yang ngobrol-ngobrol Ah, ya, Ko. Ko Johan, menurut Ko Johan nih, proses pengolahan pasca panen itu apakah sangat penting untuk mendorong dan meningkatkan nilai kopi di Indonesia? Sebagai seorang mungkin Q processing profesional dan expert dan juga sudah berpengalaman lama di bidang proses pengolahan pasca panen. Seperti apa nih Ko Johan melihatnya? eh, peningkatan nilai apa ini kita yang sedang kita bicarakan? Peningkatan nilai Kualitas, kualitas kualitas dan ya, juga ya, cupping score ya, seperti itu ya. betul. Jadi kualitas kopi itu sebenarnya ada 3 aspek paling utama. Itu adalah pertama genetik dan terroir, oke, dan juga processing. Dan yang ketiga itu roasting. Jadi seberapa penting processing itu dalam konteks peningkatan kualitas itu ya bisa dibilang hampir sepertiga. Ya, jadi besar nggak pengaruhnya? Ya, besar sekali. Kalau kita relate begini, jadi seperti yang baru saja disampaikan dengan dari teman kita Pak Hideo, eh, kalau kita diberikan raw material yang kualitasnya sangat baik gitu ya, of course kita memiliki jauh lebih besar potensi untuk bisa menghasilkan kopi yang berkualitas. Akan tetapi jika kita di-present dengan raw material yang subpar, yang agak inferior, itu dengan processing yang benar, kita bisa juga menghasilkan kopi yang oke, yang not too bad, ya. So di situ perannya processing. Bukan ya, tapi seperti yang Pak Hideo bilang itu ini bukan magic. Jadi kalau saya suka pakai analogi begini ya. Eh, Bayangin kalau seorang chef, oke, bagi yang suka makan steak, itu pasti tahu itu kita pengennya makan Kobe beef ya, kalau di steak ya, mungkin makan Wagyu MBS 5 gitu ya. Nah, seorang chef yang handal, oke, jika diberikan Wagyu MBS 5 itu dia pasti bisa menghasilkan steak yang teramat enak. Oke. Nah, jika seorang chef yang handal, tetapi hanya diberikan sepotong daging sapi lokal dan bukan dari bagian yang terbaik, dia juga akan bisa menghasilkan meal yang not bad, yang enak. Nah, kembali lagi, kalau kita pikirkan begini, seseorang yang nggak ngerti masak, seseorang seperti diri saya, kalau saya diberikan sepotong daging
Kobe beef, saya juga nggak tahu cara masaknya. Bisa-bisa saya goreng mah kayak batu bata antar kerasnya, gitu loh. Padahal raw materialnya itu bagus sekali tau. Iya tau. Nah, jadi kopi itu sama. Pentingnya seorang prosesor, pentingnya ilmu processing, itu ya seperti ibaratnya analogi chef tadi, gitu loh. Raw material yang berkualitas sangat baik. Plus, seorang prosesor yang memiliki pengetahuan, knowledge yang sangat baik, itu hasilnya sudah pasti very good. Very good. It's a deadly combination. Okay. Plus lagi kalau jumpa roaster handal, yang bisa mengoptimalkan semua cita rasa yang udah dihasilkan di pasca panen, itu sudah it's a perfect world, gitu deh. Ya, jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan, ya seberapa besar pengaruhnya? Ya besar sekali, gitu loh. Karena sangat besar karena tadi ya meliputi kalau untuk meningkatkan kualitas tadi, balik lagi ke 3 faktor tadi, genetik, proses dan juga roasting ya kok. Jadi menjadi salah satunya ya. Jadi itu sangat amat penting. Nah, kok Johan gimana ya saya bilangnya? Setuju nggak sama yang tadi mungkin sudah disampaikan sama Ko Hideo? Dengan kita belajar Q processor, dengan kita tahu basicnya sebuah pengolahan pasca panen, itu jadi kalau kita menerima cherry, mungkin yang dengan kualitas jelek, kita bisa mengantisipasi atau kita tahu nih treatment yang tepat untuk pengolahannya itu sendiri. 100%. Memang benar, memang itu kenyataannya. Dan Hideo itu bukan cuma ngomong, dia memang berpengalaman dari sana. Sudah dibuktikan pada saat di kelas, dan juga sudah beliau buktikan saat di lapangan setelah kelas. Jadi memang di dalam kelas Q processing nanti juga akan diajarkan manajemen cost-nya itu ya kok. Jadi kita mengantisipasi kita treatment-nya harus seperti apa terhadap cherry atau pasca panen kopi ya kok. Ya benar. Jadi kalau secara pribadi, kalau saya yang mengajarkan Q processing level 2 itu, saya terapkan di hari pertama malah. Jadi di hari pertama itu saya sudah melemparkan suatu case study ke murid-murid. Dan case study itu berhubungan dengan meal management, or lebih specifically meal economy. Ya, jadi karena begini loh, kita bisa aja ngomong idealis. Wah, saya maunya menghasilkan kopi begini-begini. Tapi ujung-ujungnya, kalau Anda tidak profit, Anda nggak akan lama di industri ini. Ya, karena yang namanya perut itu harus tetap diisi loh. Ya, kita boleh idealis, kecuali Anda seorang hobiis. Ya, Anda hanya melakukan processing hanya 10-20 kilo cherry just for fun, hanya curious. Oke, then it's okay, nggak masalah. You boleh seidealis mungkin. Tapi bagi kita yang memang kalau ngomongnya cari makan gitu di industri ini, ya kita harus perhatikan profit margin kita. Jadi itu menurut saya adalah bagian yang juga sangat penting. Kita bukan hanya belajar, oh gini ya cara buat natural yang benar. Oh begini ya cara buat honey process yang benar. Tapi juga begini kalau you mau survive di bisnis ini, nah you harus profit. Nah gimana lu turn profit dengan raw material begini, dengan harga beli cherry yang semua orang mungkin tahu yang di industri kopi saat ini itu gila-gilaan. Nah, betul. ya, jadi dengan harga segini, dengan harga pasar green bean itu segini. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Gitu loh. Oke. Nah, itu tadi lebih ke level 2 ya kalau untuk case-case yang seperti itu. Kalau di level 1 nih, kan QP itu ada level 1, level 2 bahkan level 3. Kalau yang di QP level 1-nya apa sih kok yang dipelajari? Mungkin bisa di-spill sedikit apa aja yang akan dipelajari level 1-nya. Mungkin basic-nya itu seperti apa gitu. So, Q processing level 1 itu kita berkutat banyak di pengetahuan dasar proses pasca panen, anatomi buah kopi, dan juga terminologi. Jadi penyamaan bahasa, common language. Juga beberapa mitos-mitos, ya seperti yang Pak Hideo katakan tadi itu
kita akan banyak break the myth. Oke, jadi apa sih sebenarnya ini? Dan saya tadi sempat ketawa gitu pas Pak Hideo itu ngomong, oh ya, karena banyak yang suka-suka kasih nama gitu ya. Dan bagi yang ada follow saya di sosial media, mungkin terkadang melihat saya suka ngepost meme. Saya suka buat meme masalah begitu loh. Namanya semakin panjang, semakin aneh, itu dianggap semakin enak kopinya, gitu loh. Which is untrue, ya. Jadi kita akan belajar peel off apa sih sebenarnya ini. Ini proses apa yang harus kita lakukan, gitu loh. Jadi itu semua akan di-cover di level 1. Di level 2 itu penilaian itu sudah dimulai dari hari pertama. Jadi di hari pertama itu di level 2 itu akan ada 15 mata ujian. Wow, banyak sekali. Iya, 15. Dan salah satu mata ujian yang akan dinilai itu sudah akan mulai salah satu mata ujian itu akan sudah mulai dinilai di hari pertama. Di hari pertama itu saya sudah expect murid-murid sudah harus mengerti apa itu pre-cleaning. Oke, apa itu step by step untuk menghasilkan misalnya natural process. Ya, karena itu sudah kita bahas di level 1. Ya, level 2 itu adalah pengaplikasiannya di lapangan. Jadi Ah, kalau misalnya Anda datang ke saya ke level 2, lalu tanya, kok apa sih ya pre-cleaning itu ya? Gimana cara pre-cleaning? Wah, langsung saya bilang, wah mungkin Anda di kelas yang salah kali ya. Anda harusnya level 1 dulu. Ya, saya udah nggak ada waktu harus jelasin lagi itu semua ke Anda. Gitu loh. oke. Jadi yang level 1 mungkin lebih ke teorinya, banyak memecahkan eh, apa sih itu natural, apa sih itu fluos, terus di level 2-nya pengaplikasiannya, terus bentuknya seperti apa, prakteknya seperti apa, seperti itu ya kok. Dan jauh lebih dari itu juga. Jadi di level 2 itu seperti saya katakan, bukan hanya dari segi technical aspeknya, kita juga akan cover meal economy, kita juga akan cover meal capacity. Inti-intinya level seseorang yang completed queue processing level 2 itu bisa di-expect ready kerja maybe sebagai seorang meal manager. Oke, jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang familiar dengan Q grader gitu ya. Jadi Q grader itu kan sering diasosiasikan sebagai sering diasosiasikan sebagai salah satu requirement bagi seseorang yang mau berada di posisi quality control di sebuah perusahaan kopi. Ya, you prefer harus seorang Q grader. Jadi Q processing professional atau sering disingkat Q processor itu ada hal yang sama bagi seseorang yang mungkin ready mau bekerja dengan di suatu perusahaan processing atau di sebuah mill. Contohnya, oke, mungkin kembali lagi bagi teman-teman yang pas ada follow saya di sosial media itu baru kemarin saya post job locker. Kita hiring seorang mill manager. Kita perlu seorang mill manager dan salah satu requirement-nya itu apa? QP2. Ya, mengapa? Mengapa harus QP2? Loh, karena seseorang yang completed QP2 itu sebagai oke, so posisi ini dia akan melapor ke saya. Oke. Jadi kalau seandainya dia sudah QP2 itu dia akan banyak menghemat energi dan waktu saya untuk retrain dia kembali lagi. Saya hanya karena kita sudah berbicara common language. Saya cuma bilang, saya mau kamu begini begini begini. Dia sudah mengerti apa yang saya maksud gitu loh. Bayangin seseorang yang mungkin tidak pernah mengikuti pelatihan QP2, bukannya dia nggak mengerti processing, cuman ya saya harus jelasin lagi. Oh, ini kita begini, ini begini, begini, ya gitu ya. Jadi dengan saya hire seorang QP2, saya sudah tahu, oh, save me a lot of time, save me a lot of energy untuk training dia. Saya hanya perlu kasih tahu, oke, jadi SOP di perusahaan saya ini begini, begini, begini. Oke, ya udah. Saya expect kamu untuk lakukan A, B, C. Oh, udah, dia ngerti. Oke, saya harus lakukan ini. Gitu dong. Oke, nah kok tadi tentang QP level 1 dan QP level 2. Dan kita kan ada kelas coffee fermentation from microfibe to flavor ya kok. Ya. Nah, itu apa sih kok, kelas apa sih kok? Boleh diinfokan nggak? Oh, kalau kelas fermentation ini walaupun
resminya itu levelnya itu level 200, tetapi dari sisi materinya itu sebenarnya adalah kelas tingkat lanjutan. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk at least minimum itu harus sudah pernah mengikuti QP1, akan lebih baik lagi kalau sudah ikut QP2 sebelum mengambil kelas fermentasi ini. Kelas fermentasi ini sangat mendetail dan lumayan dalam. Lumayan dalam. Jadi kita banyak menguak masalah morfologinya mikroorganisme misalnya. Kita banyak berbicara mengenai apa itu Krebs cycle. Bukan hanya apa itu Krebs cycle, but bagaimana itu prinsip kerjanya dalam respiration, dalam fermentation, dalam Crabtree phenomena misalnya. Jadi di kelas fermentasi ini banyak yang salah kaprah. Kirain itu, oh saya mau ambil kelas fermentasi supaya diajari gimana ferment kopi. Bukan. Anda mau belajar ferment kopi itu ngambil QP2. Kelas fermentasi itu yang akan Anda pelajari itu bukan cara fermentasi. Tapi yang akan Anda pelajari itu saat Anda melakukan fermentasi ini, sebenarnya apa yang terjadi? You tahu nggak? Nah, gitu loh. Jadi, misalnya Anda perlu troubleshooting, ya fermentasi Anda itu go south, ya tidak bagus. Dengan ilmu yang Anda dapatkan di kelas fermentasi, Anda tahu, saya tahu ini masalahnya ini salahnya karena ini, begitu loh. Ya, karena banyak prosesor itu misal seperti yang Pak Hideo bilang itu, ya mereka hanya melakukan itu otodidak. Ya, jadi saat mereka mendapatkan suatu problem, ya they are faced against a wall. Satu dinding yang mereka juga nggak tahu jawabannya. Aduh, kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Nah, kalau Anda bertanya kepada kanan kiri orang yang juga nggak ngerti ya, seperti yang kata Pak Hideo ya, yang buta nuntun yang buta gitu loh. Tapi dengan pengetahuan yang ada, jikalau Anda face a problem, mungkin Anda akan lebih bisa menganalisa apa sih masalahnya. Karena dengan pengetahuan yang Anda miliki. Gitu loh. So, at the end, that fermentation class, kelas yang sangat baik, but materinya sangat deep. Oke, jadi saya rekomendasi kalau memang mau ikut, at least kelas QP2 dulu deh ikut. Gitu loh. Oke, jadi kalau mau ikut ke coffee fermentation harus belajar di ke QP level 1 dulu baru bisa ke coffee fermentation ya, minimal sekali ya itu ya. Itu minimal, Pak. Ya, benar. Minimal sekali. Nah, itu tadi penjelasan tentang kelas Q prosesor dan seberapa pentingnya sebuah proses pasca panen dari Ko Johan. Nah, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh bertanya ke Ko Hideo atau ke Ko Johan, boleh ditulis di kolom chat, boleh ditulis di kolom chat. Nah, kok sambil menunggu mungkin ada teman-teman yang mau tanya. Tadi kan Ko Hideo info kalau misalkan ya nggak apa-apa kalau untuk investasi ini kan untuk jangka panjang dan juga untuk wawasan sertifikasinya nanti akan diakui secara internasional itu memang gimana ya kok saya mau nanya ini saya takut nih sama Ko Johan takut salah kalau saya nanya memang menurut Ko Johan seberapa pentingnya sih investasi kalau kita mau terjun atau kita tadi sudah punya mil untuk kebun kopi, investasinya ini apakah akan merugikan kah? Karena mungkin mahal atau lama kan kalau misalkan dari level 1 apalagi nanti nyambung ke coffee fermentation itu kan sekitar berapa hari itu? Seminggu lebih, 2 minggu lebih. Gitu. Apakah rugi kok dengan investasi yang mahal ini biayanya akademiknya atau kelasnya? Menurut saya, investasi leher ke atas itu adalah yang paling priceless. Jadi, dulu saat saya pertama berkecimpung di dunia kopi, saat itu usia saya sudah di kepala 3. Mungkin karena usia kepala 3 itu, saya lebih sudah bisa fokus ya, daripada kalau misalnya masih mungkin umur 20-an itu masih senang main-main ya. Jadi, dulu saya di-face-kan dengan beberapa pilihan. Kebetulan kondisi finance saya saat itu bukannya saya anak konglomerat, enggak. Jadi
duitnya itu ya ada, tapi ya pas-pasan ya. Oke, jadi saya diberi pilihan begini. You duitnya ini mau lu buat beli equipment atau mau lu buat investasi ngambil kelas, belajar. Oke. Dan saya pilih untuk belajar. Ya, belajar murah? Enggak murah. Harganya itu sama kayak saya kalau misalnya kalau dulu saya mau ngikutin kemauan saya, mungkin saya mau beli Lamar Joko, ya, saya mau beli Malkonik, itu saya mau semua mah. Orang temen kanan kiri tetangga punya Lamar Joko, ya saya juga pengen punya Lamar Joko ya, gitu loh. Tapi saya pilih enggak dah, daripada saya ngabisin pek gotiau, ya udah saya buat invest ke leher ke atas. Saya mau ambil kelas roasting, saya ngambil Q-grader, saya ngambil ya kelas lah semua. Dan saya senang saya telah mengambil keputusan tersebut. Karena prinsip saya melihatnya begini. Misalnya saya decided, saya mau beli Lamar Joko deh. Oke, saya punya cepet tiaw, saya beli Lamar Joko. Oke. Mungkin saya akan populer back then. Itu kalau zaman yang dulu itu kalau punya Lamar Joko itu langsung terkenal itu se-RT. Udah paling Ya keren kan? ya kok. Wah, se-RT itu langsung terkenal. Nah, tapi beginilah. You bakal terkenal itu mungkin 2 minggu ya. Karena apa? Mau beli Lamar Joko itu gampang kan, cuma perlu duit. Nah, kalau tetangga lu punya duit, dia juga beli Lamar Joko yang terbaru. Sekarang lu udah kalah. Benar nggak? Ya, tapi kalau kamu invest di leher ke atas, di ilmu, ya kamu invest. Dan ilmu itu tidak bisa asal beli. Nah, bagi yang teman-teman pernah ngikuti kelas Q-grader misalnya, Q-grader jicapnya udah 20 juta ya. Nah, emangnya lu bayar 20 juta, garansi gua pasti Q-grader. Betul, Nah, betul. bener, garansi lu Betul. pasti Q-grader. Oh enggak, secara statistik itu tingkat kelulusan Q-grader itu hanya 30% loh. Jadi kalau 10 orang yang ikuti kelas itu, mungkin hanya 3 orang yang lulus. Nah, lu bisa lulus Q-grader, bukan hanya lu dapatkan ilmunya, lu dapatkan prestisnya juga. Lu sudah membuktikan diri kamu kalau saya itu I have what it takes. Nah, instead of hanya beli equipment. Beli equipment gampang. Tinggal order, dia tinggal transfer, dia dikirim lah. Ya kan, setiap orang yang punya duit ya bisa beli. Tapi tidak setiap orang yang punya duit bisa lulus Q-grader. Gitu loh. Betul. Iya kan? Jadi ya sampai hari ini saya selalu memberikan saran yang sama kepada teman-teman yang mungkin yang baru mau masuk ke dunia kopi ya. Jadi, saya ada duit nih gocap Teo. Bagusnya beli apa dulu ya? Saya bilang, bagus ya, lu ambil kelas dulu. Kenapa? Misalnya gua rencana mau buka slow bar nih, mau buka bar kopi. Lu ambil kelas dulu dah. Karena setelah lu ambil kelas, lebih punya pengetahuan. Nah, sekarang kamu lebih wise spendingnya. You tahu mesin apa yang cocok. Lu senangnya pakai mesin bagaimana. Ya, misalnya ya. Dan grinder apa yang lebih baik. Karena dibekali pengetahuan yang cukup. Daripada asal-asal beli. Ya, karena tetangga belinya merek A, kamu ikut beli merek A. Ternyata kamu nggak senang pakai merek A. Gitu loh. Gitu loh. Sampai sekarang saya kasih sarannya begitu mah. Nah, tadi seru banget mau bandingin Lamar Joko apa kelas duit, tapi saya setuju sih kok investasi kalau untuk pendidikan itu nanti ke depannya itu sangat amat berguna, karena kalau pendidikan itu tidak akan ada habisnya, tapi kalau misalkan Lamar Joko atau nanti kayak Malkonik itu kan pasti trennya akan selalu berubah ya kok. Nah, Ya, benar. kok ada pertanyaan nih kok dari teman-teman. Izin bertanya, apa untuk standarisasi hasil kopi seperti SNI, mungkin standar nasional Indonesia, apakah juga dibahas di kelas? Lalu apakah standar-standar yang ada sekarang sudah sesuai dengan perkembangan-perkembangan terkini di dunia processing atau ada gap? Standar yang kita pakai di dalam kelas Q prosesi profesional itu adalah standar industri internasional yang diset oleh Specialty Coffee Association. Standar SNI apakah akan kita bahas? Tidak di kelas, oke? Tetapi of course
akan bisa kita diskusikan saat break kelas. Gitu loh. Karena mungkin ada sedikit diskrepensi perbedaan antara standar SNI dengan standar SCA. Ya. Nah, mengenai apakah sudah meet standar, ya tergantung kopi apa yang kita sedang bicarakan. Ya, apakah itu kopi komersil kah? Apakah itu kopi specialty kah? Karena sangat jelas sekali standarisasi yang sudah diset oleh SCA. Kopi yang bisa dikategorikan sebagai specialty itu harus memiliki kriteria begini, 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 begini. Gitu. Dan saya yakin SNI juga sudah punya standar kriteria harus begini, 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 begini. Gitu loh. Ya. Mm-mm. Oke, nah sudah terjawab ya tadi Kak. Gasan Fatah. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih kok. Untuk masuk ke QP level 1, apakah harus terlebih dahulu mempelajari cupping? Nah, ini bagus banget Niko pertanyaannya Niko. Karena banyak juga yang bertanya seperti itu. Tidak. Jadi Q processing level 1 itu memang benar-benar hampir merupakan yang paling foundation di copy post harvest processing, kelas processing. Di dalam kelas processing itu akan ada aktivitas cupping. Akan tetapi cuppingnya tidak itu bukan merupakan bagian dari ujian dan akan diajari pada saat kelas. Oke, main focus Q processing seperti judulnya itu adalah di processing. Kalau kita mau belajar cupping ya kita ambil Q grader. Kita memang fokusnya di cupping. Nah, tapi kita memang karena cupping itu merupakan skill paling universal dan yang paling standar yang dipakai untuk menganalisa kualitas kopi. Jadi, apapun posisi kita di mata rantai kopi, kita harus bisa cupping. Saya nggak peduli jika kita ini petani atau kita ini barista, harus bisa cupping. Oke, kita harus bisa menganalisa kualitas kopi. Saya tidak mengatakan itu petani juga harus jadi Q grader. No, tapi harus bisa menganalisa kualitas kopi. Gitu loh. Dan jadi cupping itu adalah skill yang harus dipelajari. Harus bisa. Ya, dan kita akan mempelajari itu juga di Q processing level 1 walaupun tidak in depth, tidak mendalami itu tapi akan dipelajari juga. Oke, jadi nggak harus bisa cupping dulu, sambil berjalannya nanti kelas mungkin bisa dipelajari ya kok di situ. Benar. Nah, kalau ada pertanyaan lagi nih, apa teknik processing pasca panen yang lagi tren pada saat ini di industri kopi? Untuk saat ini yang paling tren itu infuse. Infuse. Oh, saya pernah dengar. Saya pernah mencoba juga. Waktu itu saya mencoba infuse leci. Dan itu beneran Ya, rasanya rasa leci. benar. Tapi harus diingat, yang namanya tren itu comes and go. Ya, Betul. jadi jangan take it for granted. Saya kasih contoh, sejak saya berkecimpung di processing, saya sudah melalui banyak fase tren-tren ini. Oke, mulai dari 2012, 13 itu 14 itu paling gila tren wine process. Jadi kopi itu difermentasi sekian lama sampai green bean itu warnanya merah, gitu loh. Asam kayak minum cuka dapur. Tapi orang seneng. Nah, itu tren. Berapa tahun? Lalu mulai down. Oke, lalu ada tren yang lain. Ya, mungkin ada tren Koji. Koji sempat pick up beberapa tahun. Ya, jadi tapi tren itu comes and go, comes and go. Jadi saat ini trennya infused. Yang sustainable itu masih 5 traditional method. Oke, natural, honey, wash, giling basah, dan satu lagi semi wash. Itu 5 yang paling sustainable. Jadi itu saya selalu suka bilangnya perbedaan antara trend and style. Trend comes and go, style stays. Okay, so itu 5 itu bakal stay. But then in between you bakal banyak trend, gitu loh. Oke. Tapi memang infuse kopi ini sedang bukan mendunia, sedang
sedang tren banget, jadi lagi famous-famousnya ya. Dan itu Benar. benar-benar rasanya bukan, kita sudah tidak dengan biasa minum kopi pahit dengan minum kopi infus, ekspektasi kita kepada kopi yang pahit beda karena dari wanginya aja sudah ya ini leci sekali, ini rasa coklat sekali gitu. Ya, benar, benar. Kok ada yang mau bertanya lagi? Wah, ini pertanyaannya lumayan panjang nih. Setelah ini saya tutup ya 2 pertanyaan lagi ya. Jadi biar tidak sampai terlalu malam mungkin webinar kita. Izin bertanya, terima kasih dan saya senang sekali bisa mengikuti webinar ini. Saya termasuk baru memprosesing kopi di Pulau Timur NTT, Kabupaten Kupang. Kebetulan saya mulai dengan mengajak petani memproses dari akhir 2019 dengan ilmu sedikit yang saya punya. Awalnya mereka sama sekali tidak mengerti cara memaksimalkan hasil panen, sehingga yang kita tahu kopi NTT hanya ada di Pulau Flores dan kopi bukan hal utama pendapatan di desa tersebut dari dulu. Karena saya masih harus banyak belajar, pertanyaannya, bagaimana saya bisa meyakinkan petani bahwa industri kopi saat ini sangat menjanjikan untuk mereka ke depannya? Nah, pertanyaan bagus nih kok. Itu harus kita tunjukkan. Jadi saya face sebenarnya dilema yang mirip seperti itu. Kalau kita sedang berbicara mengenai proving a point, kita harus lakukan. Jadi misalnya seperti teman kita ini, dia mau menunjukkan kepada coffee producer di NTT itu bahwa kopi ini potensial. Nah, kalau modal muncung, kita bilang ngomong doang, gitu ya mereka nggak akan percaya. Buktikan proses yang benar kopi itu loh. Nah, kita kan sudah tahu tuh, selama ini mereka jual kopi itu eh, harganya seberapa, udah itu menjangkau sampai daerah mana. Nah, kita proses yang benar. Oke, kita bikin satu batch. Lalu kita buktikan, oke, dengan processing yang benar, SOP yang baik, itu bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Berpotensi mendapatkan harga yang lebih tinggi. Dan bisa menjangkau customer yang lebih banyak. Nah, setelah kita buktikan itu ke mereka, nah baru biasanya mereka baru mau terima. Gitu loh. Ya, jadi intinya bagaimana kita bisa buktikan itu? Ya kita sendiri harus belajar. Kita harus belajar. Kita bisa baru kita bisa lakukan toh. Jangan buta gitu loh. Oke. Nah, terus ada yang tanya lagi nih kok. Seberapa besar pengaruhnya fermentasi kopi dalam menaikkan cita rasa dan scoring kopi? Wow, besar sekali. Kalau oke, so dalam proses pasca panen ada beberapa yang namanya unit operasi. Jadi unit operasi pertama itu adalah di harvesting atau di pemetikan. Ya, mulai dari situ, setelah itu ada unit operasi seperti pengupasan dan juga fermentasi. Jadi fermentasi itu adalah salah satu unit operasi dalam satu rangkaian proses pasca panen. Seberapa besar pengaruhnya? Ya besar. So, fermentation itu selalu saya kasih tahu itu adalah prosedur building block. Oke, kita membangun cita rasa menggunakan unit operasi yang namanya fermentasi ini. Nah, akan tetapi ada unit operasi lainnya tidak kalah penting dan malah lebih penting dari fermentasi sebenarnya. Itu apa? Pengeringan. Oke, so pada saat fermentasi kita sedang membangun cita rasa. Ya, jadi coba bayangkan itu kayak Lego ya. Yang main Lego itu tahu tak? Bangun-bangun bricks ya. Nah, jadi fermentasi itu kita kayak nyusun Lego. Bangun nih, bangun. Nah, pada saat pengeringan, kita berusaha coba cita rasanya sudah kita bangun ini supaya tidak crumble. Karena begini, seberapa baik pun prosedur fermentasi yang Anda lakukan, tapi kalau pengeringannya asal-asalan, ya sama aja. Itu kopi juga nggak enak, bakal hancur. Gitu loh. Jadi, saya tahu, fermentasi itu sering dianggap bagian paling seksi di dunia processing. Ya, banyak pelaku kopi itu menggunakan terminologi
fermentasi untuk marketing. Walaupun sering itu tidak benar. Ya, salah kaprah. Tapi mereka gunakan fermentasi, nama-nama eksotik, nama-nama yang kadang tidak make sense gitu. Ya, mereka gunakan itu hanya sebagai marketing. Ya, gitu ya. Jadi, mengapa fermentation banyak dapat exposure keluar gitu loh. Tapi kalau pentingnya ya sangat salah satu yang paling penting ya di processing, tapi bukan yang paling penting. Dan bukan satu-satunya yang kita lakukan selama proses pasca panen. Ya, hanya salah satu. Oke. Oke. Nah, tadi satu lagi deh ya. Nanti untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, nanti kita cantumin di Instagram ya pertanyaan jawaban-jawabannya. Tadi saya nemu yang bagus. Bentar, satu lagi. Mumpung bahas infused coffee, apakah infused coffee pada fase fermentasi itu kedepannya akan lebih diterima? Beda dengan infused coffee yang di fase setelah jadi green bean atau bahkan fase roasting. Masalah diterima tidak diterima itu ya sebenarnya tergantung target market kita. Maksudnya diterima dalam hal apa? Saya sebagai pelaku processing, saya tidak belong to left wing atau right wing. Jadi saya tidak against, saya tidak boleh nih infuse nih. Atau saya tidak bilang, oh kamu harus cepat infuse. No, saya netral. Kalau kamu berinovasi dan kamu infuse kopi, ya oke aja. Oke, saya terima. Yang saya tidak bisa terima itu apa coba? Yang tidak bisa saya terima itu adalah produser yang mencoba berbohong. Infused coffee tapi dibilangnya non-infused. Infused coffee dibilang, oh bukan. Dan saya sering menjumpai ini. Udah jelas-jelas ini infused coffee. Tapi dia mencoba mengelabui. Ntar bilangnya, oh ini enggak, saya campur inokulan ini dengan ini dengan ini. Wah makanya dapatnya seperti bubble gum, grape bubble gum ini. Aduh, saya bilang, ya udah, kalau memang infuse, bilang infuse. Nah, saya kan bukan polisi kopi. Saya nggak akan nangkap kamu, masukin kamu ke kantor polisi. Ya, kalau memang infuse ya bilang aja ini infuse. Ya, ya jangan berbohong. Malah berbohong itu lebih salah daripada infuse kopi. Gitu loh. Ya, kamu kan bilang ini infuse. Ya, saya kan nggak maksa kamu harus beli. Nah, ini infuse kopi saya. Kamu coba. Seneng nggak? Oh ya mau. Ya udah beli. Kan saya nggak maksa. Gitu. Tapi jangan bohong. Kalau bohong itu mah di mana juga salah. Yang penting kejujuran ya kok. Benar. Nah, Ko Johan, terima kasih banget nih untuk sharing-sharingnya. Benar-benar menyenangkan sekali dan seru banget sharingnya. Nanti kalau misalkan yang mau belajar, tadi ada sih Ko yang tanya, perbedaannya wash, full wash sama semi wash. Saya cuma nggak mau ngasih tahu ke Ko Johan, karena biar nanti kita belajar bareng-bareng ya kok. Oh iya, itu salah satu yang akan kita bahas di Q Nah, Processing level 1. Nah, Ya. itu makanya saya mau tutup aja pertanyaannya. Jadi biar nanti kita belajar bareng-bareng di kelas, nanti dapat ilmunya, dapat praktiknya, dapat terus investasi untuk kedepannya, dapat sertifikasinya lebih penting lagi nanti. Jadi kalau kalian mau merambah ke mancanegara itu akan diakui. Nah, teman-teman, saya mau infokan kalau kita akan ada kelas Q Processing, itu level 1 generalis, itu di tanggal 6 sampai 8 Juni, kan Q Processing level 2 profesional di tanggal 9 sampai 14 Juni 2024. Lalu dilanjutkan lagi dengan coffee fermentation from microfibes to flavor, itu di tanggal 15 sampai 17 Juni. Itu akan ada di Bali Kintamani dengan diinstruktur langsung oleh Ko Johan. Ini kesempatan langka banget bisa diajarkan oleh beliau, karena beliau ini jadwalnya sangat padat, jadi selagi ada jadwalnya dengan beliau nih, kita harus langsung gercep, kita daftar. Ini juga investasi untuk kalian jangka panjang, apalagi kalau kalian hasil prosesnya mau diakui lebih banyak lagi. Sampai hari Minggu, nanti kalau teman-teman mau daftar untuk kelas Q processing-nya, langsung hubungi tim kita untuk mendapatkan harga dan juga special price-nya.
Jadi nanti untuk sebagai info dan sebagai buktinya kalian boleh banget screenshot webinar hari ini. Nanti kalau mau daftar di screenshot aja, terus info kalau kalian sudah mengikuti webinarnya hari ini. Nanti akan dapat special prize dari kita. Dan juga jangan lupa untuk info terupdate seputaran queue processing terkait dengan jadwal, terus lokasinya di mana itu cek di Instagram kita williamadison.coffee. Oke. Sebelum kita beranjak semua, mungkin teman-teman boleh dibuka dulu kameranya. Kita mau foto bareng sama Ko Johan. Kapan lagi? Ayo, saya juga mau foto bareng dengan beliau. Ayo dibuka dulu kameranya kita biar bisa foto bareng dengan Ko Johan dan juga Ko Hideo. Oke, sudah dibuka semua kamera. Oh, belum dibuka semua kameranya. Nanti kan kita mau pajang di Instagram biar bisa nanti inilah flexing. Ih, saya bisa foto nih sama CQI Educator of the Year gitu. Boleh lah flexing dikit. Oke, sudah semuanya dibuka kameranya. Oke, sudah siapkan senyum terbaiknya. Oke. 2 kali ya. 1, 2. Sekali lagi gayanya gaya bebas, gaya senyum lah, gaya 2 juga boleh, udah bukan ini politik. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga untuk Ko Johan dan Ko Hideo sudah menyempatkan waktunya sharing sama kita. Ini benar-benar daging Terima banget. kasih banyak. Jadi Selamat nanti kalau malam. mau belajar bareng, ini jangan lupa di screenshot sebagai bukti biar kalian bisa dapat best prize dari kita. Oke, selamat malam semuanya, selamat istirahat. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam kok. Malam kok. Halo, malam. Ya. I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me to care. Couldn't I help me shut you out? She gave me a lesson not to go and die, but I already died. I will try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm Temui masa depan roasting kopi dengan W1.1, dirancang dengan presisi, efisiensi, dan keberlanjutan. Drum solid pada mesin roasting kopi memungkinkan pengendalian suhu yang lebih baik, roasting yang konsisten, pembakaran yang lebih efisien, perlindungan terhadap debu dan serpihan, serta fleksibilitas roasting yang lebih besar. Dari sistem distribusi panas revolusionernya hingga pengaturan profil roasting pintar, W1.1 memastikan setiap biji mengungkapkan potensi terbaiknya.